Hai, Arsunaria di sini di A3 channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata pelajaran yang saya ampu, yaitu desain grafis percetakan, yang dimana pada materi kali ini yang kita bahas adalah prinsip dasar desain grafis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar desain grafis yang dimana sudah disusun oleh Andisa, yang dimana nanti untuk linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sebelumnya kita tahu dasar desain grafis yang sudah kita bahas kemarin, ya, dimana dalam ilmu desain grafis ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun elemen desain menjadi sebuah karya yang tak hanya sesuai tapi juga menarik perhatian audiens. Ya, jadi desain grafis kalian itu tidak hanya disusun oleh beberapa elemen dasar yang sudah kita bahas, tapi bagaimana desain itu juga dapat menarik perhatian dari si audiens atau si penikmat desain grafis kita, ya. Nah, aturan-aturan yang ada di desain grafis ini memang sebenarnya itu tidak bersifat mutlak, ya. Dalam kita mendesain grafis itu harus A ya A, harus B ya B, enggak. Jadi walaupun tidak bersifat mutlak, ya, namun karya seni desain grafis, ya, juga harus layak disebut sebagai karya yang baik. Ya. Maka dari itu, maka si desainer itu tetap dianjurkan menggunakan prinsip-prinsip desain sebagai panduan dalam menghasilkan karya yang baik. Ya, jadi prinsip-prinsip desain grafis ini tujuannya adalah memandu si desainer untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Oke. Adapun prinsip dasar desain grafis itu ada beberapa, ya, yaitu ada kesatuan, ya, ada keseimbangan, kemudian ada proporsi, ya. Nah, untuk itu akan saya bahas satu persatu. Nah, prinsip dasar desain grafis itu terdapat 5 prinsip dasar yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity, ada keseimbangan atau balance, ada proporsi atau proportion, ada irama atau rhythm, dan ada domination, ya, atau dominasi. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari kesatuan. Kesatuan atau unity, ya, kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting, ya. Tidak hanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat karya tersebut terlihat bercerai-berai, ya, atau kacau balau berantakan yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan, ya. Jika salah satu atau beberapa unsur seni rupanya mempunyai hubungan, ya, mulai dari warna, raut, arah, dan lain-lain, maka kesatuan tersebut telah tercapai, ya. Jadi di sini kesatuan itu kalian menggabungkan beberapa elemen dasar seperti titik, garis, dan warna, dan lain-lain yang sudah kita bahas kemarin itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yang dimana dari unsur-unsur yang kita gabungkan itu, ya, tidak saling berseberangan, ya. Itu maksudnya dari kesatuan, ya, tidak saling mencolok, tidak saling menghancurkan. Dan contohnya misalnya kalian punya desain yang cenderung desain itu membentuk bulat atau membentuk round atau tidak bersudut, maka sebaiknya kalian tidak menggunakan elemen-elemen yang bersudut, ya. Kalau kalian paksakan gabungkan itu, maka dia akan pecah, ya, tidak menjadi suatu kesatuan atau unity. Itu maksud dari kesatuan. Jadi kita samakan, ya, elemen penyusunnya. Nah, kalau dia memang misalnya bentuknya bulat atau membulat, ya, kita gabungkan unsur-unsur yang lain sesuai dengan itu. Jika warna dasarnya terang, maka kita gunakan warna-warna yang mendukung, ya, warna-warna yang lainnya yang mendukung ke arah warna tersebut. Jadi tidak saling berbenturan. Okay? Itu maksud dari kesatuan.
Kemudian keseimbangan atau balance ya. Dari katanya keseimbangan ya. Jadi unsur-unsur yang kita gunakan dalam membuat desain grafis itu juga harus seimbang ya. Yang dimana keseimbangan di sini adalah suatu keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan ya. Dalam bidang desain dan seni, keseimbangan tidak dapat diukur tapi dapat dirasakan ya. Yaitu suatu keadaan di mana semua bagian sebuah karya tidak ada yang saling membebani ya. Ada dua pendekatan dasar dalam prinsip keseimbangan ya. Pertama adalah keseimbangan simetris, kemudian ada juga keseimbangan asimetris ya. Untuk keseimbangan simetris di sini itu merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat keseimbangan. Ya, yang kedua keseimbangan asimetris yaitu merupakan keseimbangan yang dimana pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman. Oke. Baik itu warna, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur balancing. Oke. Jadi di sini keseimbangan itu secara umum itu ada dua ya, ada simetris, ada asimetris. Sebenarnya ada lagi satu yaitu keseimbangan radial. Jadi keseimbangan itu memadukan ya antara beban satu dengan beban yang lain dalam unsur desain seni ini juga harus seimbang ya. Tidak ada saling terberatkan. Misalnya agak condong dia warna bentuknya ke arah warna misalnya merah, semuanya merah, jadi agak misalnya kalian warna dasarnya merah, kalian gabungkan dengan tulisan juga merah ya, itu tidak seimbang ya. Jadi dia akan kelihatan teksnya itu tidak bisa dibaca. Jadi seperti itu. Jadi harus kita seimbangkan. Sama dengan juga keseimbangan radial, dia keseimbangan yang berputar. Seperti memancar ya. Kalau kalian lihat sebuah desain mandala ya, kalian bisa cek di Google keseimbangan radial itu contohnya adalah gambar-gambar mandala, atau kalau kalian lihat bunga-bunga matahari yang digambar dari pusat ke pinggirnya itu ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada proporsi atau proportion ya. Proporsi ini termasuk prinsip dasar desain yang memperoleh keserasian sebuah karya. Diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat untuk menghasilkan desain yang serasi. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Oke. Jadi proporsi di sini adalah perbandingan antara satu desain dengan suatu unsur desain dengan unsur desain yang lain ya. Tapi kalau untuk proporsi ini sebenarnya ada dua jenis proporsi, yaitu proporsi skala dan proporsi rasio ya. Yang dimana perbandingan proporsi ini tergantung dari kita gunakan unsur yang kita gunakan dalam desain itu ya, mulai dari ukuran, bentuk ya, yang sudah kita bahas kemarin. Adapun dalam proporsi itu kita ada satu rasio yang kita kenal, yang kita banyak gunakan, mulai dari pembuatan logo, pembuatan desain ya, mock up, itu banyak kan menggunakan proporsi juga. Nah, yang paling kita sering kenal itu adalah proporsi golden ratio ya, yang dimana nanti akan saya bahas lagi apa itu golden ratio dan bagaimana kita membuat sketch awal dari golden ratio itu. Oke. Kemudian yang keempat itu irama atau rhythm ya. Tidak hanya ada di seni musik ya, di seni dasar desain grafis atau di desain grafis juga ya, di unsur seni rupa juga itu ada namanya irama atau rhythm ya.
Jadi mana irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk-bentuk ya. Bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut ya, barisan semut, gerakan dedaunan dan lain-lain. Oke. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dan bentuk-bentuk unsur seni rupa. Oke. Pengulangan atau mengulangi unsur serupa dengan cara yang konsisten dan variasi ya, di mana variasi ini adalah perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi dan elemen ya. Ya, untuk irama ini kuncinya untuk menciptakan visual ritme ya, menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala, memberikan kesan halus, tenang dan santai. Oke. Jadi kalau kita lihat sebuah desain flyer ya, kalian coba perhatikan ya, mana unsur desain yang paling banyak digunakan secara terus-menerus ya. Seperti sekarang banyak yang menggunakan desain waterfall ya. Jadi banyak jadi di sana dia menitik beratkan adalah pengulangan garis lekukannya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu dominasi atau domination ya. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni atau desain. Oke. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan ya. Sifat unggul dan istimewa ini menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut counter of interest ya, atau focal point ya. Dan juga ada yang sering juga eye catcher ya. Kemudian ada dominasi ini juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan, biasanya ditengarai dengan empasis ya. Jadi domination sama juga dengan empasis atau penekanan ya. Jadi apa yang mau ditekankan ya, kalau kita membuat sebuah desain flyer ataupun desain baliho yang tujuannya adalah memberikan suatu informasi ya, di mana kalian menekankan objek yang akan kalian sampaikan, itu dominasi. Oke. Nah, selain prinsip dasar ya, ada juga prinsip desain grafis ya. Untuk prinsip desain grafis ini ya, itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama itu ada ruang kosong, ada kejelasan, ada kesederhanaan, dan ada empasisnya. Sama seperti prinsip dasar ya, ini cuma lebih menjabarkan lagi dari prinsip dasar tadi ya. Untuk ruang kosong, yang pertama yaitu ruang kosong atau white space. Yang dimaksud dengan ruang kosong atau white space ini ya, agar karya kita yang tidak terlalu padat dalam penempatan unsur-unsur yang kita gunakan ya dalam suatu bidang ya, yang dimana semua orang sepakat bahwa desain yang terkesan sibuk atau penuh ya sangat tidak menarik untuk dilihat ya. Ruang kosong ini penting ya dalam desain karena sering digunakan untuk berbagai tujuan ya. Contohnya untuk memberikan fokus utama kepada audiens ya. Kemudian untuk kejelasan pembacaan sekaligus memberikan kesan profesional serta sederhana. Selain itu, ruang kosong juga memberikan mata kita untuk istirahat. Kalau kita melihat suatu desain yang penuh, mata kita itu akan disibukkan oleh desain-desain yang terlalu penuh. Jadi kita perlu juga white space atau ruang kosong untuk mengistirahatkan mata kita dan memberikan kesan apa yang kita tuju, desain mana yang unsur mana yang kita tekankan ya, informasi apa yang kita tekankan. Jadi biasanya dia akan ada di antara white space itu atau ruang kosong itu. Jadi kalau kalian lihat di jalan-jalan, kalau ada baliho ataupun flyer ya terlalu padat, pasti biasanya akan langsung dilewati saja. Kalau ada desain yang ada white space-nya, biasanya walaupun kita lewat ya, tapi informasi yang kita dapatkan itu masuk ya.
Coba deh nanti kalian perhatikan ya. Kemudian untuk yang kedua itu kejelasan atau clarity ya. Untuk kejelasan dan clarity ini hampir sama dengan ruang kosong atau white space ya. Jadi saya lewati aja. Kemudian ada kesederhanaan atau simplicity ya. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang ya. Sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan ialah bisa mendorong audiens atau penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Pesan yang terdapat dalam karya pun tersampaikan dengan baik, secara singkat, padat, dan jelas. Oke. Masih hampir sama dengan ruang kosong dan clarity atau kejelasan. Kesederhanaan ini menuntut karya kita itu tidak penuh juga, tidak terlalu penuh juga ya. Jadi si penikmat karya itu tidak merasa cepat bosan ya melihat kesederhanaan itu. Jadi orang atau audiens itu dapat lebih lama menatap hasil karya kita. Oke, itu dari kesederhanaan. Oke, kita ambil contoh deh kesederhanaannya. Kalian bandingkan logo Apple pertama kali ya, yang logo Apple pertama kali yang dimana itu ada gambar Isaac Newton, nah, kalau nggak salah dengan gambar apel yang masih menggantung di atasnya, dan kita bandingkan dengan logo Apple atau Apple yang kita lihat sekarang ya. Itu mana yang kalian akan tertarik membeli sebuah produknya? Apakah logo Apple yang sekarang atau Apple yang sekarang dengan logo Apple yang baru pertama kali terbentuk? Coba kalian bandingkan nanti, silahkan lihat gambarnya di Google. Oke, dan terakhir itu ada emphasis ya, atau point of interest ya. Ini hampir sama dengan domination atau emphasis juga pada prinsip dasar ya, yang dimana pada prinsip desain grafis itu emphasis juga disebut dengan pusat perhatian ya, merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian ya. Jadi dikembangkan dari dominasi yang awalnya masih secara umum ya. Untuk emphasis atau point of interest ini lebih ditekankan lagi apa yang akan ditonjolkan ya. Oke, dari salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik ya. Jadi apa yang lebih ditonjolkan sehingga mencapai nilai artistik itu ya. Kemudian untuk emphasis ini bagian utamanya itu adalah pesan yang ingin ditampilkan. Itu biasanya yang bagian utama dari emphasis ini. Apa yang akan kalian sampaikan itu pasti akan jadi point of interestnya, itu akan yang paling ditampilkan, paling ditonjolkan. Kemudian dari desain ya, bagian utama lagi ini beda lagi dengan yang lain ya. Biasanya yang lain itu di bagian pendukungnya itu lebih sama ya, berbeda dengan bagian utama yang itu lebih menonjolkan, lebih berbeda lagi, baik itu warnanya, baik itu bentuknya ya. Kemudian baik itu gaya artistiknya, itu pasti akan lebih beda untuk bagian utama dari bagian yang lainnya ya. Contoh sederhana yang ada di layar kalian itu ada titik merahnya. Kalian pasti akan langsung tertuju pada titik merah. Sama halnya kalian, kalau kalian melihat sebuah pawai ya, yang biasanya menggunakan seragam ya, coba kalian lihat seragamnya pasti sama, kemudian ada satu yang berbeda, pasti akan selalu itu yang paling menonjol ya. Sama halnya seperti kalian, kalau kalian ke sekolah menggunakan seragam misalnya putih abu pada hari Senin ya, semua putih abu, dan satu orang menggunakan baju praktek, pasti itu yang paling menonjol ya. Itu yang ditekankan pasti itu ya. Jadi kalau kalian untuk mau jadi orang yang menonjol ya, tapi menonjol yang baik ya, harus tampilkan apa yang
menjadi pembeda kalian dengan teman-teman yang lain ya. Saya ingin menonjol ke arah yang lebih baik ya, bukan seperti contoh saya. Kalau itu kan menonjol bahwa itu tidak tahu aturan sekolah ya, dia menggunakan baju praktek saat hari Senin ya, artinya putih habis. Jadi seperti itu kalau kalian ingin menonjollah di prestasi ya. Silahkan kalian ingin berkarya apa, ikut lomba apa ya, oke, berlomba apa, itu silahkan kalian tonjolkan prestasi kalian. Oke, sekian dulu materi kita tentang prinsip dasar desain grafis dan prinsip desain grafis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Silakan like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk subscribe video ini ya, untuk video-video kita selanjutnya. Aris Naria di sini, kita ketemu lagi di video selanjutnya.